Apakah kasus Subang akan diumumkan besok? Danu menangis. Sang ayah dan ibunya berdoa agar Danu bisa sabar dan tabah. Mengapa? Ada apakah sebenarnya? Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. 30 Januari 2022 ialah momen di mana Muhammad Ramdhanu alias Danu membasuh, bersujud, dan mencium kaki ibunya, memohon maaf dan meminta doa atas kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang sedang dihadapinya saat ini. Momen itu disaksikan oleh Yono, ayah Danu, dan uaknya. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana pada 29 Desember 2021 lalu telah menargetkan bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini akan segera selesai pada awal tahun 2022 ini. Hal itu dikatakan Kapolda kepada wartawan di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Pada kesempatan tersebut, Kapolda juga menegaskan bahwa telah membuat sketsa terduga pembunuh ibu dan anak di Subang. Pernyataan Kapolda selesai di awal tahun 2022 ini. Banyak yang menyimpulkan bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu akan diumumkan di akhir Januari 2022 ini. Jika hari ini Minggu 30 Januari 2022, maka bulan Januari hanya tinggal menyisakan 1 hari lagi. Dan itu berarti mengumumkan tersangka pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang akan dilakukan besok Senin 31 Januari 2022. Sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pertama kali muncul pada 18 Agustus 2021 lalu, dan tim penyidik sudah memeriksa total 69 saksi. Dari total 69 saksi yang telah dipanggil, ada 4 orang saksi yang paling sering diperiksa terkait kasus pembunuh ibu dan anak tersebut, yaitu Yosef, Ibu Mimin atau istri muda Yosef, Yoris, dan juga Muhammad Ramdhanu. Mereka berempat disebut-sebut sebagai saksi kunci yang patut diduga salah satu seorang yang mengetahui terjadinya peristiwa kasus pembunuh ibu dan anak tersebut. Namun, ada yang menarik soal hubungan Yoris dan Danu dalam menjalani hari-hari pemeriksaan di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Semula Yoris dan Danu bahu-membahu saling mendukung dan saling menguatkan statement masing-masing. Yoris dan Danu semula memang berada dalam kubu yang sama di bawah kuasa hukum Ahmad Taufan dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Keduanya juga kerap menyerang Yosef yang berada di kubu lawan di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat. Namun, kemesraan Yoris dan Danu telah berakhir sejak 27 Desember 2021 lalu. Yoris membelot dan pindah kuasa hukum menjadi satu kubu dengan Yosef dan Mimin yang sebelumnya menjadi lawan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam hubungan darah, Yosef dan Yoris memang merupakan ayah dan anak kandung. Yosef juga adalah suami dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang, Tuti Suhartini, dan ayah dari Amel, adik Yoris. Sedangkan Danu hanyalah pegawai di yayasan milik keluarga Yosef. Kalaupun ada hubungan kekerabatan, itu karena Danu merupakan anak angkat dari kakaknya Yosef. Dalam wawancaranya dengan tim Des Jabar Rabu 5 Januari 2022, alasan Yoris meninggalkan Danu menurut Rohman Hidayat kuasa hukumnya itu karena Yoris merasa Danu selalu mengarang saat memberikan keterangan di BAP kasus Subang. Saat itu, Yoris dan istrinya pernah bareng dalam satu ruangan diperiksa BAP bersama-sama. Yoris dan istrinya kaget karena banyak keterangan Danu yang mengarang dan mengada-ngada, tutur Rohman Hidayat. Berdasarkan penuturan Yoris juga bahwa kata Rohman Hidayat, Danulah yang memunculkan nama Yosef dan istri mudanya yaitu Mimin saat memberikan keterangan di BAP.
yang mengakibatkan Yosef dan Mimin sempat menjadi bulan-bulanan dituduh pabrik sebagai dalang di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Selain itu, Rohman Hidayat juga mengungkap alasan utamanya mengapa Yoris memilih berpisah dengan Danu yang bergabung dengan ayahnya Yosef dan Mimin untuk menjadi kliennya. Karena mendengar langsung Danu memberikan keterangan yang berubah-ubah saat di BAP terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Danu berharap agar kasus ini cepat berakhir. Sejak ditinggal minggat oleh Yoris, Muhammad Ramdhanu alias Danu menjalani hari-harinya sendirian dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, di bawah naungan pengacara Ahmad Taufan. Dan dalam kesendiriannya itu, pada tayangan video di kanal YouTube Heri Susanto, Danu sedang menunaikan sholat wajib. Setelah selesai sholat, Danu terlihat berdoa dengan khusyuk. Lalu usai berdoa, Danu ditanya oleh Heri Susanto apa gerangan yang dimohonkan dalam doanya tersebut. Dengan sedikit terkejut karena tidak menyangka aktivitasnya divideokan, Danu mengaku mendoakan orang-orang di tanah air yang selama ini terus memberikan support kepadanya dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun mengaku masih merasa sangat sedih karena kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang melibatkan dirinya itu belum juga terungkap. Saya sering menghibur diri sendiri. Danu juga berharap agar semoga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini cepat berakhir. Sementara itu, terkait dengan kesendirian Danu yang ditinggal Yoris di bawah pengacara Ahmad Taufan, Yono, sang ayah Danu, memberikan nasihat agar Danu jangan panik soal hari esok jika nanti kasus pembunuh ibu dan anak di Subang telah selesai dan Danu terbebas dari jeratan hukum. Yono berharap agar Danu anaknya bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada nusa dan bangsa, serta taat sama agamanya. Menurut Yono, dalam hidup kesehariannya, Danu tidak pernah neko-neko. Jika ada permintaan, dia selalu menerima apa adanya. Yono juga menuturkan bahwa Danu itu bukan tipe orang yang pemarah. Dia penurut, gak pernah ada nendang-nendang pintu, banting panci atau ngambek seharian. Soal kecerdasan, Yono mengakui jika anaknya itu memang kurang cerdas. Namun itu bukan berarti Danu bodoh. Tapi karena dari segi pendidikan, Danu memang tidak berpendidikan tinggi. Pada 22 Januari 2022 lalu, Danu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22. Ada momen menyedihkan penuh haru dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Heri Susanto. Danu menyadari bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu. Ridhonya Allah itu karena ridhonya ibu sama bapak. Danu mengakui selama ini sering menyulitkan ayah dan ibunya, serta terus mengelus dan mengusap-ngusap kepala Danu dengan penuh kasih. Ibunya membalas permintaan maaf itu dengan berkata, "Didoakan sing jadi anak soleh," sambil mengelus kepala Danu dengan beberapa kali menciumnya. "Mamah kan selalu benar kalau ngomong, jadilah anak yang soleh ya." Danu sambil tak henti mengusap air mata yang jatuh bergulir deras di pipinya. Setelah merangkul, membasuh dan mencium kaki ibunya, Danu Subang kemudian menghampiri ayahnya yang duduk di sebelah ibunya. Hal yang sama dilakukan Danu kepada ayahnya yang bernama Yono. "Ayah, hampura, maafkan ya kalau Danu sudah berbuat salah," tutur Danu Subang ke ayahnya. Mendengar permohonan maaf Danu seperti juga ibunya, Yono ayah Danu pun langsung merangkul dan mengelus kepala Danu sambil merucap lirih, "Sing tabah dalam menghadapi cobaan ini, Danu harus kuat. Apapun yang dikatakan orang lain, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita akan kembali kepadanya. Apapun itu masalahnya, kembalikan kepada Allah. Masalah itu dari Allah dan kembali juga kepada Allah." Siapakah orang yang mengetahui atau terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang? Dan apakah benar akan diumumkan besok Senin 31 Januari 2022? Kita tunggu saja komitmen Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana.